Halo Scorpio, jumpa lagi di TL Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin ini kemarin ada delay ya untuk uploadan videonya, karena banyaknya kegiatan di sekitar saya ya. Itu kemudian uh, untuk pergerakan planet minggu ini 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Yang pertama Merkuri masuk ke Cancer ya 1 Juni kemarin 2026, ini perpindahan gaya komunikasi ya dari Gemini ke Cancer. Di mana Gemini di sini adalah komunikasi yang bersifat cerdas, intelek, logis, based on data gitu ya. Lalu kemudian bergerak ke arah Cancer yang lebih sensitif, feelings, eh, perasaan gitu ya, lalu kemudian emotional intelligence, intuitif, dan dia lebih banyak ke reminiscing memory ya, memori nostalgia gitu ya, masa-masa lalu gitu ya. Itu, dan ini sebenarnya waktu yang tepat untuk kita berbicara dari hati ke hati bersama orang-orang yang kita sayang ya, mulai mengajak untuk berkomunikasi dengan lembut gitu ya. Itu dengan adanya Cancer. Kalau kemarin di Gemini kan kita wah sangat kritis sekali gitu ya, sangat korektif gitu ya, dan di Cancer di sini kita lebih ke lebih lembut gitu ya, lebih apa ya, istilahnya lebih hangat gitu ya secara komunikasi. Nah, itu cuman hati-hati ya teman-teman, karena di Merkuri masuk Cancer di sini kita harus jaga-jaga bicara ya, karena di sini nanti akan banyak orang yang mudah sekali tersinggung ya dengan perkataan kita, entah sengaja ataupun tidak sengaja ya, dan nanti pun eh, ketika sudah tersinggung orang tersebut akan menarik diri dari kita dan malah terjadi ya jarak ya di antara kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya, tentunya itu tidak enak. Oke, lalu kemudian yang kedua di sini ada energi persiapan ya, persiapan untuk menghadapi atau menerima energi Venus Jupiter conjunction di Cancer juga ya. Ini exact date-nya adalah 9 Juni ya, masih minggu depan, tapi karena Jupiternya adalah outer planet dan masih besar gitu ya, energinya itu bisa kita rasakan sampai 1 minggu sebelum exact date-nya, atau intinya ya pada 1 Juni kemarin ya kita masih bisa merasakan, kita sudah bisa mulai merasakan energinya ya. Dan Jupiter di sini adalah planet of expansion ya. Jadi semua hal yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang gitu ya, akan develop gitu ya. Dan Jupiter ini adalah planet keberuntungan, planet kebijaksanaan, planet petualangan ya. Lalu kemudian Venus di sini adalah planet of love gitu ya, planet cinta, cinta kasih, kasih sayang, seni, uang, luxury living gitu ya, keberlimpahan gitu ya. Itu jadi ketika Jupiter di sini in conjunction bersama Venus, dua planet yang in conjunction itu berarti dua planet itu akan menguatkan satu sama lain ya, sehingga energinya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Jadi kita nanti akan semakin ditekankan untuk mencari rasa aman ya, feeling safe gitu ya di sini, dan kita nggak tertarik dengan hubungan yang sifatnya permukaan-permukaan saja ya, yang hanya sekedar basa-basi gitu ya. Kita lebih tertarik pada hubungan yang sifatnya mendalam. Jadi nanti akan banyak hal-hal yang mungkin ya topik-topik pembicaraan yang sifatnya lebih introspektif dan lebih ke dalam ya, antar satu sama lain gitu ya, dimana nanti akan pemenuhan emosional itu akan terjadi gitu ya, dan kehangatan berelasi pun juga akan tercipta. Dan juga di sini energi keberlimpahan itu berkali-kali lipat ya, karena Venus di sini adalah planet uang gitu ya, luxury living. Jadi energi berlimpah itu, energi keberlimpahan itu, abundance itu akan meningkat drastis gitu ya, semakin ke arah 9 Juni gitu ya. Dan ini adalah momen yang penting sekali untuk merawat relasi-relasi yang ada di sekitar kita ya, baik itu hubungan percintaan maupun terkait pekerjaan ya. Dan ketika Venus Jupiter conjunction di Cancer ini, kita diminta untuk lebih mendengarkan intuisi dan insting kita ya ketika pengambilan keputusan gitu ya, karena ketika di Venus Jupiter conjunction ini emosi kita akan di tuning in dan
diperkuat berkali-kali lipat gitu ya. Jadi akan sangat mudah bagi kita untuk bisa merasakan kalau ada sesuatu hal yang tidak pas gitu ya, ada sesuatu hal yang mengganjal gitu ya, dan ketika itu terjadi ikuti saja insting itu ya, jangan dieksekusi gitu ya. Itu lalu kemudian ketika di sini kita sudah merasakan energi Uranus di Gemini ya sejak 27 April kemarin. Cuman uniknya atau perbedaannya di minggu ini Uranus di Gemini itu in square dengan Moon North Node ya, kutub utara bulan, di mana energi square di sini adalah energi ketegangan gitu ya, energi tense gitu ya, tegang. Nah, ini menciptakan sebuah percepatan energi ya, percepatan energi untuk pelepasan mental gitu ya, pelepasan ikatan-ikatan lama yang sudah membebani kita gitu ya, dan kita di sini diminta untuk berhenti overthinking dan kita lebih percaya kepada diri kita ya, lebih percaya pada semesta gitu ya, bahwa apapun yang terjadi meskipun kita tidak tahu ke depannya itu akan terjadi apa dan kita akan bagaimana, percaya saja bahwa kita dijaga semesta di sini ya. Tentunya apapun yang terjadi di masa depan itu tentunya untuk kebaikan kita semua. Oke. Sekarang kita masuk ke Scorpio energi ya. Mohon bantuan semesta. Satu energi yang paling signifikan dan menonjol untuk teman-teman Scorpio minggu ini, yang menunjukkan apa yang terjadi pada teman-teman Scorpio ini internally dalam diri mereka minggu ini. Satu kartu semesta. Terima kasih. Oke, Scorpio, kalian mendapatkan energi financial constraint ya. Di sini seperti adanya energi Four of Pentacles, lalu kemudian Five of Pentacles gitu ya. Itu Two of Pentacles di sini ya, dengan adanya financial constraint di sini ya. Itu financial constraint di sini adalah sebuah energi kesulitan secara material ya. Bisa jadi teman-teman di sini saat ini kondisinya lagi kesulitan secara material, tapi percaya saja teman-teman ya, ketika nanti ada energi, kita sudah memasuki energi Venus Jupiter conjunction di sini, tentunya material itu akan ditingkatkan berkali-kali lipat gitu ya. Percaya saja ya. Oke, lalu kemudian mari kita lihat kondisi yang terjadi pada teman-teman Scorpio di sini ya. Satu kartu. Semesta mohon bantuan untuk melihat kondisi teman-teman Scorpio di sini dengan energi financial constraint. Oke, terima kasih semesta. Oh, langsung keluar ya energinya ya tanpa saya splitting. Oke, kita percaya saja. Lift off ya, energi kalian mendapatkan energi lift off, diangkat gitu ya. Fast action, progression forward, the wait is over ya. Di sini seperti adanya energi the judgment ya, adanya energi the judgment, adanya energi Knight of Swords gitu ya, Knight of Wands gitu ya, the world gitu ya. Lalu kemudian the Chariot gitu ya, Six of Swords, pergerakan adanya sebuah energi pergerakan gitu ya. Lift off, kalian seperti diangkat gitu ya oleh semesta dari kemiskinan, atau intinya saya tidak mau bilang kemiskinan di sini, tapi lebih pada kekurangan energi material gitu ya. Pada intinya kemiskinan itu tidak ada teman-teman ya, kita semua terlahir kaya gitu ya. Kembali lagi, salah satu harta yang paling berharga yang kita miliki dan yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah diri kita sendiri ya. Itu ya, itu adalah anugerah dari semesta, yaitu badan dan nyawa kita. Berikut dengan isi jiwa kita di sini ya, pikiran kita, gitu ya. Jadi intinya di sini kita seperti diangkat dari kesulitan material, gitu ya. Kita seperti diberikan sebuah rezeki oleh semesta, gitu ya. Saya merasakan adanya energi, ada energi Ace of Pentacles, dan itu yang membuat kalian tenang, gitu ya. Feeling safe, gitu ya, karena kalian sudah seperti diselamatkan oleh semesta gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot teman-teman ya. Mohon bantuan teman-teman, mohon bantuan semesta ya untuk teman-teman Scorpio di sini. Tiga energi yang paling menonjol untuk teman-teman Scorpio.
Tiga energi yang menunjukkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Scorpio, energi pertama kalian adalah The Lovers, ya ini Gemini energi ya. Lalu kemudian Knight of Wands ya. Itu tadi ya saya bilang ada energi Knight of Wands, Knight of Swords tadi ya dengan adanya Lift Off. Di sini ya, Knight of Wands ini Aries, Leo, Sagittarius ya. Lalu kemudian ada energi Nine of Pentacles, Nine of Cups ya, wish fulfillment. Oke. Bottom of the deck, Eight of Pentacles ya, ini dengan adanya energi bottom of the deck, Eight of Pentacles di sini ya, kalian seperti sudah melakukan sebuah usaha yang keras ya, kalian bekerja tidak kenal waktu di sini, kalian bekerja step by step untuk mengumpulkan rezeki, untuk mengumpulkan nafkah gitu ya. Dengan adanya energi of Pentacles di sini ya, kalian tanpa lelah bekerja gitu ya untuk memproduksi sesuatu yang bisa kalian jual, yang bisa menghasilkan uang untuk diri kalian dan keluarga kalian atau orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Dengan adanya energi Eight of Pentacles ini ada sebuah energi usaha keras secara step by step ya, bahkan ya intinya di sini adalah usaha yang intinya tidak gegabah, yang tidak sembarangan gitu ya, yang ada prosedurnya. Kalian based on prosedur di sini, taking step by step, mengerjakan itu dengan telaten ya itu. Lalu kemudian energi pertama di sini ada energi The Lovers ya, Gemini energi ya, dimana The Lovers di sini adalah ya bisa jadi ini ada seseorang yang hadir di dalam kehidupan kalian ya. Dengan adanya energi The Lovers di sini kalian menemukan seseorang di masa lalu gitu ya, atas guiding dari semesta sendiri gitu ya. Ini malaikat Gabriel di sini mempersatukan dua insan di sini ya dengan adanya energi The Lovers. Atau kalau misalnya teman-teman Scorpio di sini tidak dealing atau tidak berurusan dengan siapapun, The Lovers di sini berarti adalah sebuah decision making yang kalian buat ya. Decision making based on keselarasan yang didasarkan atas keselarasan energi feminin dan maskulin yang ada di dalam diri kalian. Dan ini adalah ya kembali lagi arahan dari semesta sendiri ya, guidance dari semesta sendiri dengan adanya energi The Lovers di sini ya. Ada sebuah hal yang kalian putuskan gitu ya di masa lalu ya, kalian take decision di sini. Lalu kemudian energi kedua Knight of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius, kalian seperti memberanikan diri maju ke depan gitu ya, menyerang gitu ya dengan adanya energi Knight of Wands di sini ya. Jadi di sini adalah energi yang sangat pemberani ya, sangat berapi-api gitu ya. Jadi kalian seperti intinya mengejar passion kalian gitu ya, menggebu-gebu gitu ya, dan ini adalah sangat kreatif sekali. Ada sesuatu hal yang aha moments ya yang kalian dapatkan di sini ya, dan intinya insight apapun itu yang kalian dapatkan, ide apapun itu yang kalian dapatkan itu adalah hasil kerja dari kreativitas kalian gitu ya. Dengan adanya energi Knight of Wands gitu ya, kalian mengerahkan creativity kalian gitu ya. Lalu kemudian energi ketiga di sini di masa yang akan datang ada energi Nine of Pentacles ya. Ini wish fulfillment ya. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian kejar, apa yang kalian tuju di sini kalian peroleh gitu ya dengan adanya energi Nine of Pentacles di sini ya. Itu ya itu tadi ya, dengan adanya energi fast action ya, progression forward. The wait is over, jadi kalian seperti di masa lalu sudah tidak lagi ingin untuk intinya berlama-lama ya, stuck dalam stagnan energi gitu ya, lalu kalian memutuskan untuk pergi gitu ya, mengejar apa yang kalian inginkan gitu ya, dan kalian tentunya mendapatkannya gitu ya. Fast action, progression forward, the wait is over gitu ya. Itu dengan adanya energi Knight of Wands di sini ya. Ya bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Gemini
yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius gitu ya, fire sign. Ya, somehow saya menerima sebuah energi ya, agak sedikit beda dari bacaan yang sebelumnya. Ada sebuah skenario lain di mana The Lovers, Knight of Wands, dan Nine of Pentacles di sini. Iya, kalian seperti bertemu dengan playboy atau playgirl energi ya. Kembali lagi, Knight of Wands di sini adalah energi playboy and playgirl energi ya. Jadi di masa lalu ini tampaknya kalian sudah bertemu gitu ya, dan di sini kalian doing passionate exercise gitu ya. Kalian berencana untuk berkencan atau menghabiskan malam bersama gitu ya, dengan di bar gitu ya, atau minum-minum di sini, berpesta gitu ya, dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Dan ini pergerakannya sangat cepat sekali ya, jadi seperti intinya ada sebuah energi ya, energi yang pertama kenal langsung akrab, langsung ya, langsung doing passionate exercise gitu ya, langsung kalian pergi ke klub bersama, langsung menikmati dunia malam bersama gitu ya, dengan adanya energi Nine of Cups di sini ya. Itu. Tapi kalau dilihat dari kondisi kalian yang pertama, energi financial constraint, di sini saya merasakan bagi kalian yang seorang pengusaha, kalian sudah memutuskan sesuatu di masa lalu ya, untuk bergerak ke suatu arah tertentu, membawa perusahaan kalian atau usaha kalian ke arah tertentu, dan kalian menjalankannya dengan sangat berapi-api, sangat pemberani, sangat kreatif gitu ya, passionate sekali maju ke depan gitu ya, dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya, dengan adanya kalian memutuskan sesuatu itu ya, Nine of Cups gitu ya. Dan tampaknya kesuksesan ini bukan kesuksesan pertama kalian ya, ini mungkin dulunya kalian pernah sukses, lalu kemudian kalian mengulanginya lagi ya, dengan kesuksesan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya atau kesekian kalinya gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi dengan menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi 3 energi utama ini untuk teman-teman Scorpio. Klarifikasikan energi The Lovers, Knight of Wands, dan Nine of Cups untuk teman-teman Scorpio di sini. Terima kasih semesta. The Lovers diklarifikasi dengan Ten of Cups. Oh, nice. Lalu kemudian The Tower, lalu kemudian Eight of Wands. Ya, kejadiannya begitu cepat sekali ya. Oke, Knight of Wands diklarifikasi dengan Six of Pentacles, lalu kemudian Five of Cups, lalu kemudian Four of Pentacles. Oh, berubah energinya teman-teman Scorpio ya. Oke. Nine of Cups diklarifikasi dengan The High Priestess, lalu kemudian Queen of Pentacles, lalu kemudian The Chariot. Ya, bottom of the deck, the Dead. Ya, ini energi kalian sendiri ya. Ini kalian yang berada dalam power kalian ya. The Dead di sini adalah Scorpio energi. Ada 2 Scorpio energi di sini. Ada The Tower juga, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi di sini saya merasakan bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi dalam diri kalian, di mana perubahan ini bukan perubahan yang kecil. Ini adalah perubahan yang besar, di mana perubahan ini sudah terjadi sejak lama ya. Kalian mengikuti perubahan ini, atau perubahan ini kalian lakukan, kalian terapkan dalam kehidupan kalian secara perlahan-lahan, day by day gitu ya, setiap hari, sampai akhirnya kalian menjadi completely different person ya, dengan adanya
kartu The Dead di sini ya. Menjadi orang yang benar-benar berbeda gitu ya dengan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Dengan adanya energi The Dead di sini ada sesuatu yang merubah kalian gitu ya. Oke. Lalu kemudian The Lovers di sini diklarifikasi dengan Ten of Cups, The Tower, dan Eight of Wands. Jadi tampaknya dengan adanya Ten of Cups di sini ada sebuah definisi kebahagiaan ya menurut kalian yang berubah gitu ya. Intinya ada sebuah belief yang berubah di dalam diri kalian ya. Kembali lagi sekarang ini Pluto, Scorpio itu under Pluto ya, di bawah planet, di bawah kekuasaan planet Pluto ya, dan Pluto saat ini masih dalam kondisi retrograde di Aquarius ya, di mana Pluto retrograde di Aquarius ini akan semakin mengedepankan sisi dari diri kita yang paling otentik gitu ya, hasrat terpendam dari dalam diri kita itu kita munculkan secara perlahan gitu ya. Itu. Jadi ketika kita intinya bertentangan dengan itu, kita tentunya akan semakin menderita ya, karena di sini Pluto di sini adalah outer planet ya, di mana dia orbitnya cukup besar dan efek energinya itu juga cukup signifikan ya di kehidupan kita, meskipun itu tampaknya subtle gitu ya, tidak terlalu terasa. Tapi perubahannya itu bergerak pelan tapi pasti gitu ya. Itu. Jadi ada sebuah definisi Ten of Cups di sini, definisi sebuah kebahagiaan yang paling ultimate dalam kehidupan kalian yang di masa lalu sudah kalian rubah gitu ya, dan itu tentunya kalian meruntuhkan pondasi hidup kalian ya, yang dulu mungkin definisi kebahagiaan kalian itu A gitu ya, lalu kemudian kalian menyadari sesuatu, ada sebuah kejadian yang terjadi dalam diri kalian, terus akhirnya kalian memutuskan untuk mengubah definisi kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan B gitu ya. Nah, ketika kalian mengubah definisi itu, otomatis pondasi hidup kalian pun juga akan ikutan berubah. Dan ini akan membawa dampak langsung spreading ya ke seluruh lingkungan yang ada di sekitar kalian itu dengan sangat-sangat cepat gitu ya, dengan adanya Eight of Wands di sini ya. Dan itu memang sebuah keputusan yang sudah kalian tetapkan dan kalian ambil di masa lalu gitu ya. Itu lalu kemudian energi kedua di sini, energi saat ini adalah energi Knight of Wands di sini ya, yang diklarifikasi dengan Six of Pentacles, Five of Cups, dan Four of Pentacles di sini ya. Six of Pentacles ini adalah ya kalian sudah tidak mau lagi untuk intinya mengorbankan diri kalian untuk orang lain gitu ya. Jadi kalian memang benar-benar menginginkan untuk adanya sebuah energi yang reciprocal gitu ya, give and takes energi gitu ya. Kalian sudah tidak mau lagi mengorbankan diri untuk orang lain. Jadi intinya di sini ada sebuah pondasi hidup yang berubah dalam diri kalian ya, dan kalian di sini menyesali ya apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Saya kok dulu mau-maunya dibohongi, saya kok dulu mau-maunya membela orang yang tidak sepatutnya saya bela gitu ya, dan kalian akhirnya memutuskan untuk menutup diri, atau intinya di sini adalah menginvestasikan energi kalian untuk diri kalian sendiri dengan adanya energi Four of Pentacles di sini, dan kalian benar-benar berambisi dan bersemangat sekali untuk itu ya, dengan adanya energi Knight of Wands di sini ya. Itu. Dan ini adalah ya kembali lagi spiritual journey dari kalian ya, teman-teman Scorpio ya. Ini memang perjalanan hidup kalian, apa yang harus kalian intinya apa yang harus kalian pelajari di kehidupan ini gitu ya. Itu kembali lagi dengan Knight of Wands di sini, dia bergerak di tengah gurunnya, di mana dia berlari di tengah gurun, di mana di sini ada piramidnya gitu ya. Intinya piramid di sini adalah past life gitu ya, sesuatu hal yang di masa lalu gitu ya, yang harus kalian tuntaskan di kehidupan ini gitu ya. Itu dengan adanya energi Knight of Wands di sini ya, kalian mengejar sebuah
hal yang membuat kalian curious di sini. Kalau misalnya kalian di sini lebih berfokus pada diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, kira-kira apa ya efeknya pada lingkungan di sekitar kita. Kalian curious banget dan ternyata itu membawa sebuah keajaiban di kehidupan kalian gitu ya, dengan adanya energi Nine of Cups di sini ya. Kalian justru malah mendapatkan wish fulfillment kalian gitu ya di masa yang akan datang. Di sini ada Nine of Cups yang diklarifikasi dengan The High Priestess, Queen of Pentacles, and the Chariot gitu ya. Jadi adanya sebuah energi Pisces Cancer energi, lalu kemudian ada energi Taurus Virgo Capricorn ya di sini ya, Queen of Pentacles, Earth energi, dan di sini ada energi Cancer ya dengan adanya The Chariot gitu ya. Bisa jadi juga minggu ini kita banyak sekali energi Cancer yang masuk gitu ya melalui planetary assignment gitu ya, planetary transit gitu ya di minggu ini. Pergerakan planet minggu ini banyak masuk ke energi Cancer, dimana itu adalah energi The Chariot gitu ya, energi untuk bergerak ke depan gitu ya, memperoleh kemenangan yang selanjutnya gitu ya. Ini ya bergerak untuk menang based on kesesuaian antara feminin dan maskulin, dan kemudian kesesuaian juga dengan semesta melalui planet dan bintang dan bulan gitu ya, benda-benda langit. Itu dengan adanya energi The Chariot di movement to win. Kalian seperti bergerak cepat gitu ya, fast action, progression forward gitu ya, the wait is over. Kalian sudah tidak mau lagi menunggu gitu ya, dengan adanya energi The Chariot di masa yang akan datang. Kalian lebih mendengarkan intuisi kalian dengan The High Priestess. Kalian berfokus pada apa yang kalian punya, harta yang kalian punya, material yang kalian punya, dan mengembangkan apa yang kalian punya itu menuju ke kesuksesan gitu ya, atau ke apa yang kalian inginkan gitu ya, yang kalian kembangkan. Kembali lagi di sini Jupiter masuk di Cancer ya teman-teman ya. Jupiter Venus conjunction di Cancer. Jadi intinya semua yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang gitu, dan kemudian di sini erat kaitannya juga dengan energi kalian dengan The Chariot di sini ya. Kalian bergerak untuk develop gitu ya, untuk berkembang, untuk berprogres ke depan gitu ya. Karena mungkin di masa lalu kalian menggunakan belief yang lama atau berhubungan dengan kolega atau hal-hal yang lama itu malah membuat kalian kekurangan ya secara material ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta. Mohon bantuan semesta. Sarannya untuk teman-teman Scorpio di sini. 3 kartu. Untuk teman-teman Scorpio di sini semesta, sarannya untuk mereka ke depan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka pertimbangkan. Oke, Scorpio, kata semesta 8 of Wands, lalu kemudian 4 of Swords, lalu kemudian Knight of Swords. Nice, hampir mirip seperti Cancer energi ya. Seperti zodiak Cancer, saya baru saja melakukan reading untuk zodiak Cancer dan energi sarannya dari semesta juga sama ya. Ini mungkin kaitannya dengan teman-teman yang memiliki water sign di sini ya. Itu. Lalu kemudian bottom of the deck 3 of Swords. Ya, jadi dengan adanya bottom of the deck 3 of Swords di sini adalah kalian diminta untuk menyembuhkan apapun itu yang menjadi kendala kalian untuk maju ke depan ya. Dengan adanya energi Three of Swords di sini ya, bisa jadi itu cinta, bisa jadi itu belief kalian terkait uang gitu ya. Dengan adanya energi finansial constraint di sini ya. Bisa jadi juga terkait belief kalian terkait mempercayai seseorang gitu ya, dimana kalian sudah tidak mau lagi dimanipulasi. Kalian menginginkan energi yang resiprokal ya, yang give and takes, dimana kalian memberi sesuatu dengan harapan, bukan harapan ya, tapi dengan sebuah kelayakan bahwa kalian layak untuk menerima sesuatu karena hasil kalian memberikan energi kalian keluar gitu ya, energi give and takes, energi self worth gitu ya. Ada yang kalian sembuhkan di sini ya, dengan adanya Three of Swords bottom of the deck untuk semesta di sini ya. Semesta di sini seperti berkata, sembuhkan diri kalian,
gitu ya, fokus pada satu hal, fokus pada rest and rejuvenate ya, beristirahat gitu ya, memulihkan diri, memulihkan hati, menyembuhkan apapun itu luka-luka masa lalu ya, termasuk sakit hati, belief kita yang salah, lalu kemudian cara kita menghadapi hidup atau memandang sebuah kehidupan itu ya, kalau memang sudah tidak lagi relevan itu diminta untuk diperbaiki dan disembuhkan gitu ya. Dan dengan adanya Knight of Swords di sini intinya tidak perlu terburu-buru ya, intinya jadi tetap santai gitu ya, slow and steady win the race gitu ya. Knight of Swords di sini adalah energi yang terburu-buru. Nasihatnya untuk Knight of Swords di sini adalah ya tenang saja, apa yang menjadi milik kalian itu akan menjadi milik kalian kalau memang itu disetujui oleh semesta gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu untuk apa ya, istilahnya tidak ada yang perlu dikejar-kejar seperti ya kehabisan tersengal-sengal gitu ya, terburu-buru untuk segera dieksekusi gitu ya. Itu. Oke, lalu mari kita lihat untuk monologi oracle di sini untuk teman-teman Scorpio di sini ya. Bisa jadi juga dengan adanya energi Knight of Swords di sini ya, kalian diminta untuk segera bergerak ya. Dengan adanya fast action di sini, segera bergerak bukan berarti terburu-buru ya teman-teman ya. Tetap step by step, tetap dalam koridor keamanan ya, tetap dalam koridor legal yang sah gitu ya. Jadi intinya Knight of Swords di sini kita diminta untuk tetap memperhatikan aturan mainnya gitu ya. Itu, tapi ya jangan stagnan juga gitu ya. Kalian harus segera bergerak. Intinya gitu ya dari semesta. Oke. Mari kita lihat dengan monologi oracle. Oke, let's play the deck. Untuk teman-teman Scorpio di sini kalian mendapatkan South Node, kutub selatan. Don't let your past hold you back. Ya, itu tadi ya, ada sebuah, ya saya merasakan ada sebuah hal di masa lalu ya, terkait belief kalian, terkait uang mungkin ya, terkait material. Mungkin kalian dulu merasa kalian, apa yang kalian lakukan di masa lalu itu menunjukkan bahwa kalian kurang menghargai yang namanya uang gitu ya, kurang menghargai yang namanya material, energi, sehingga akhirnya kalian sendiri pun juga ya kembali lagi ya, energi yang kita pancarkan keluar adalah energi yang kita peroleh gitu ya. Ketika kita memancarkan keluar energi di mana kita tidak menghargai uang, otomatis uang pun juga tidak akan menghargai kita ya, dan dia pun juga akan semakin menjauh dari kita. Akhirnya kita memperoleh financial constraint itu tadi ya, sehingga kita diminta untuk melepaskan belief itu gitu ya. Oke, lalu kemudian mari kita lihat dengan animal spirit ya. Animal spirit apa yang perlu diadopsi oleh teman-teman Scorpio di sini terkait belief barunya ya. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan giraffe spirit, animal spirit giraffe gitu ya. Roh jerapah, visionary, pandangan ke depan, rise above earthly matters. Tadi ya, glide through life with grace. You are able to see the right path. Stand tall in your self-worth, ya itu tadi ya. Dimana mana tadi? Six of Pentacles tadi ya, Six of Pentacles yang dengan Five of Cups tadi ya. Jadi kalian di sini tampaknya di masa lalu kalian seperti ya kurang memiliki self-worth gitu ya, dan kalian menyadari itu, kalian mudah diinjak-injak orang, dan sekarang kalian memutuskan untuk tidak melakukan itu lagi gitu ya. You are able to see the right path, stand tall in your self-worth and love with big heart gitu ya. Kembali lagi Knight of Swords tadi ya, kita diminta untuk tetap bergerak based on love teman-teman Scorpio ya, tapi bergerak ya, tetap bergerak ke depan tapi based on love gitu ya. Jadi intinya masih dalam koridor keamanan, masih dalam koridor kebaikan gitu ya. Jadi bergeraknya jangan sembarangan hingga kita melukai orang lain gitu ya.
Intinya dengan night offshore tadi sarannya itu seperti itu. Oke. Demikian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Scorpio hari ini. Terima kasih teman-teman Scorpio yang sudah berkunjung. Terima kasih juga atas like, subscribe, dan komennya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Terima kasih dan salam satu semesta.